Sepatu terbaru dari Hoka yang diklaim merupakan super training shoe. Menarik. Ini dia Hoka One One Max X. What's up family, welcome back to Runut with Satria Sabto. Well, sepatu training yang diklaim merupakan super training shoes. Ini dia Hoka One One Max X. Hoka Max X ini merupakan seri terbaru dari sepatunya Hoka ya. Dan kalau kalian udah kenal Hoka, mereka ada Max 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ada Max Supersonic kalau nggak salah ya. Dan ini juga ada terbarunya mereka yaitu Max X. Di top performance-nya itu ada nama-nama X ya. Kayak misalnya dulu awal-awal tuh ada Carbon X, terus ada X1, X2, X3, dan sekarang pun Rocket X juga ada Rocket X2. So gue asumsikan bahwa sepatu ini merupakan top class di performance running shoe-nya Hoka One One. Oke, apa aja yang menarik dari Hoka Max X ini? Well, kita bakal bahas di sini. Ini dia first impression gue tentang Hoka Max X. Oke, so yang pertama mereka hadir dengan dua warna. Yang gue pegang ini yaitu Ocean Mist Lime Glow, dan juga ada warna satunya lagi yaitu White Blue Glass kayak di sini. Oke, pertama gue lihat sepatu ini keren sih. Modelnya hampir mirip sama Rocket X2. Dan kita bakal bahas mulai dari uppernya. Uppernya menggunakan recycle krill jacquard mesh ya. Bisa gue bilang cukup lembut. Uppernya itu tuh banyak ventilationnya. Dimana ini mampu untuk menambah sirkulasi ketika berlari sehingga ya kaki tidak mudah untuk cepat panas. Dan menariknya ini tuh menggunakan bahan vegan dan juga bahan daur ulang sehingga ini termasuk sepatu yang ramah lingkungan. Menarik. Oke, selanjutnya kita bakal ke tangnya. Di bagian tangnya ini udah gasketed tang yang menurut gue oke banget. Dia tidak terlalu loose. Well, good job Hoka. Kemudian lanjut ke talinya. Nah, bagian talinya ini sebenarnya juga menarik ya, fans. Karena talinya ini sangat berbeda dengan sepatu Hoka yang biasanya pernah gue pakai. Seperti Carbon X1, terus gue pernah pakai Speedgo 3. Dia ini talinya agak-agak kasar sih. Dan mungkin gue asumsikan tali yang seperti ini tuh untuk mencegah agar knotnya atau ikatan talinya tuh tidak mudah lepas. Jadi common problems juga nih di pelari ya. Selanjutnya kita bagian collarnya. Collarnya ada di sini ada padding yang menurut gue cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga kayak racer. Kenapa gue nggak bisa bilang ini mungkin tidak dikategorikan racer atau racing shoe ya? Karena si heel-nya ini tuh meskipun tetap loose, tapi dia masih ada heel counternya tuh yang masih cukup untuk memberikan stability pada kaki kita. Udah tadi bagian uppernya, dan ini dia bagian yang menurut gue paling menarik, yaitu di bagian midsole-nya. Ada 3 bagian ya di midsole-nya ini. Yang pertama yaitu di atasnya menggunakan PEBA atau PB, ya you name it ya. Kemudian di bawahnya ada EVA foam konvensional, dan di tengah 2 foam ini ada plate-nya. Nah, mungkin kalian pikir ini plate apa gitu ya? Ini apakah plastik? No, ini bukan plastik. Ini adalah plate Pebax. Oke, mungkin sedikit tentang PEBA ya. PEBA itu merupakan jenis foam super sebenarnya yang umumnya dipakai di sepatu-sepatu racing. Nah, sebenarnya kenapa PEBA atau Pebax? Itu karena foam itu tuh ringan, kemudian mudah dibentuk, dan juga memiliki energy loss yang lebih sedikit sehingga efisiensi ketika berlari itu jadi lebih tinggi. Ibaratnya ketika kaki kita berada di titik ini, kemudian udah dipantulin lagi ke tanah, secara teori energy loss 0 itu tuh kembali lagi ke titik awal gitu ya. Tapi kalau di sepatu-sepatu dulu itu tuh ketika ini titik 0, pantulin ke tanah, terus dia mantul lagi, mantulnya tuh paling cuma segini aja nih. Ya, energy loss, sehingga kita perlu effort lagi untuk ngangkat kaki kemudian turun lagi. Memang PB tidak membuat energy loss tuh jadi 0, tapi ketika kaki kita berada di sini kemudian dipantulin ke bawah. Nah, tadi titik ideal kita di sini dan dia tuh berada di sini. Jadi energy loss-nya tuh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kalau pakai foam-foam jenis lama yang cuma di bawah sini gitu. So, itulah sebabnya mengapa banyak banget atlet-atlet dunia ya, selain daripada mereka latihan juga, mereka tuh bisa mencetak rekor juga karena efisiensi tenaga mereka di kaki mereka karena bantuan dari sepatunya yang super empuk ini. Gue asumsikan ya, kenapa ada 2 foam di sini.
Karena PB itu salah satu foam super ya, sehingga mungkin secara durability mungkin tidak seawet foam yang umum, misalnya TPU atau EVA gitu. Tujuannya ada EVA ini tuh untuk menjaga struktur dari PB-nya supaya dia tidak terlalu dalam tanda kutip kempes mungkin ya. Karena banyak banget sepatu PB itu kalau udah lama dipakainya, kilometer-kilometer 300 ke atas, 500 itu udah kayak kelihatan kempes gitu. Dan gue asumsikan dengan ini tuh emang tujuannya untuk menjaga PB-nya untuk tetap awet. Makanya masih bisa dibilang ini tuh adalah daily training shoes. Dan tujuannya ada Pebax plate di sini. Hoka klaim bahwa ini untuk menambah snappy feeling. Mungkin si Pebax plate-nya ini tuh tidak semantul carbon plate. Cuman gue yakin kalau Pebax plate-nya ini itu tuh jauh lebih durable. Karena kalau karbon itu mereka punya kecenderungan untuk stiffness-nya atau kekakuannya tuh semakin berkurang seiring waktu dipakai gitu. Kalau Pebax itu mungkin lebih forgiving ya dalam tanda kutip, sehingga bisa dipakai jauh lebih lama lagi. Turun lagi ke bagian outsole-nya. Yang gue suka adalah rubbernya ini cukup tebal, sehingga gue yakin durability dari sepatunya ini cukup tinggi dan gripnya gue yakin juga cukup tinggi karena rubbernya yang cukup tebal. Selanjutnya di bagian heel-nya ya, heel-nya itu 42, forefoot-nya itu 37 dengan dropnya 5 mm. So, dan ini illegal race ya, jadi buat kalian atlet pakai ini ya kalian pasti didis karena World Athletics kan batasnya 40, ini 42. Dari penglihatan gue ya, dari impression gue tentang sepatu ini tuh cocok dipakai untuk apa? Easy to tempo run. So ya easy day, tapi mungkin tidak se-easy itu ya. Kemudian juga tempo, tapi bukan di interval. Gue nggak masukin ini ke sepatu interval karena midsole tuh terlalu tinggi, sehingga untuk pakai cadence super tinggi kayaknya ini kurang optimal aja. Dan ini juga cocok untuk long run atau misalnya fast long run. So misalnya kalian latihan untuk half marathon atau mungkin latihan untuk marathon dengan menu let's say 10 kilo kali 2 atau misalnya 8 kilo kali 3 gitu ya. Dengan sepatu ini menurut gue itu akan membantu. Jadi untuk long workout yang mengutamakan endurance, sepatu ini menurut gue sangat membantu. Kalau ditaruh di shoe rotationnya Hoka ya, Easy Day menggunakan Mach 5 ini sebagai tempo shoes atau speed day tapi lebih ke tempo dan juga fast long run. Dan yang terakhir, beratnya. Oke, so di ukuran 42 berat dari sepatu ini yaitu 239,6 gram. Wow, below 250. Ini termasuk ringan ya untuk kategori sepatu trainer. Meskipun ini bukan racing shoe, tapi di bawah 250 gram itu menurut gue cukup ringan. Jadi harganya itu dibanderol dengan harga Rp3.199.000. Yap. Well, dengan harga segitu untuk mendapatkan sepatu ini, gue kayaknya nggak bakal memilih ini sih jujur, karena menurut gue training shoe is meant to be ya training aja gitu, nggak harus pakai superan kecuali super shoes gitu ya. Tapi gue penasaran sih karena ini kan dalamnya tuh Pebax ya, which gue nggak pernah lihat Pebax tuh bentuk kerasnya kayak gimana, karena ini bentuknya ini keras nih, Pebax yang keras. Beda dengan plastik katanya. Kira-kira kalau dibelah tuh gimana ya isinya? Menarik sih. Oke fans, itu dia first impression gue tentang Hoka One One Mach 5. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan kalian tentang sepatu super training dari Hoka yang terbaru ini? Apakah overpriced menurut kalian? Ataukah kalian tertarik dengan sepatu ini? Well, kasih tau gue di comment section. Saya signing out. Thank you for watching and bye for now.